Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hayana Leventus. Gimana kabarnya teman-teman yang belajar Alfiyah, yang belajar Nadom Alfiyah Ibnu Malik ini? Apakah penjelasan saya yang di video sebelumnya yang bait 16 tentang dua alasan kenapa isim mabni itu disebut mabni, apakah kalian paham? Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan dua alasan lagi kenapa isim mabni itu serupa dengan kalimat huruf, ya. Bagi teman-teman yang masih pemula, semoga sabar ya. Nanti di bait selanjutnya kita akan mulai membahas isim mu'rab ya. Bagi teman-teman yang sudah paham ya, saya yakin ya ini penjelasan ini ya sudah bisa dipahami. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Jangan lupa pencet juga loncengnya agar ketika saya nanti upload video terbaru kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Oke, kita mulai saja pembahasan bait Alfiyah yang ke-17 setelah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti penjelasan saya bisa memahamkan kalian ya. Jadi bait yang ke-17 dari kitab Alfiyah Ibnu Malik berbunyi wakan ya batin anil fi'li bila ta'atsurin wakaf dikorin usila. Wakan ya batin lan koyok serupa ing dalem oleh dadi ganti. Ya, nanti saya terjemahkan. Anil fi'li saking kalimat fi'il. Bila ta'atsurin kelawan tanpa orang nerimo bila ta'atsurin kelawan tanpa nerimo pengamalane amil. Itu yang ketiga. Wakaf tikorin lan koyok serupa ing dalem butuh marang lafat kang sakwuse. Usila kang den tetepake apa iftikor ya. Jadi untuk artinya itu seperti ini ya kurang lebihnya. Wakaniya batin anil fi'li bila ta'atsurin. Wakaniya batin dan seperti keserupaan pengganti anil fi'li dari kalimat fi'il bila ta'atsurin tanpa adanya pengaruh ya. Wakaf tikorin usila, wakaf tikorin dan seperti keserupaan isim mu'rab itu bergantung pada yang lain usila yang telah ditetapkan. Jadi untuk penjelasannya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya review sedikit bait sebelumnya. Jadi di bait sebelumnya itu ada dua alasan. Yang pertama itu keserupaan dalam hal bentuk atau syibih wadai. Yang kedua itu keserupaan dalam hal makna atau syibih maknawi. Nah, untuk penjelasan sekarang itu ada dua alasan selanjutnya, yakni keserupaan di mana isim mu'rab itu menggantikan kedudukannya fi'il atau syibih niyabah anil fi'li. Yang keempat itu adalah keserupaan yang mana isim mabni itu membutuhkan kalimat selanjutnya, kalimat lain atau syibih iftikor. Jadi untuk alasan yang ketiga atau syibih niyabah, syibih pengganti dari fi'il, niyabah anil fi'li, itu penjelasannya begini. Jadi isim mabni ini itu tidak akan bisa lengkap tanpa dibarengi dengan kalimat lain. Jadi contohnya itu seperti ini. Di sini saya memberikan contoh soh ya. Soh itu artinya diam. Soh itu isim yang mabni karena soh ya tidak bisa dirubah, tidak bisa menjadi sohu, soha atau sohi. Artinya diam. Nah, kalimat soh itu menggantikan kalimat fi'il yang mana asalnya itu uskut. Uskut juga artinya diam. Nah, uskut itu merupakan kalimat fi'il amar yang mana uskut itu berasal dari fi'il madi sakataya sekutu artinya diam. Nah, soh itu merupakan isim fi'il amar yang mana isim fi'il amar ini menggantikan kedudukan fi'il amar berupa uskut. Nah, sehingga di sini soh disebut isim mabni karena dia menggantikan kedudukannya fi'il. Di sini sama halnya dengan kalimat huruf yakni laita. Laita di sini kan artinya semoga. Laita itu merupakan kalimat huruf. Tetapi lafaz laita atau kalimat laita itu menggantikan kalimat fi'il dari atamanna. Jadi atamanna itu merupakan kalimat fi'il mudhari' yang artinya juga semoga. Jadi laita itu huruf, tetapi kalimat huruf ini menggantikan fi'il ya. Jadi atamanna. Jadi paham atau enggak kalian? Jadi singkatnya gini ya. Jadi soh itu sama dengan laita. Soh itu merupakan kalimat isim fi'il, ya isim juga fi'il gitu.
itu sama dengan kalimat huruf berupa laita, yakni di sini soh juga menggantikan kedudukannya kalimat fi'il berupa uskun, sedangkan yang laita itu juga menggantikan kalimat fi'il berupa atamanna. Jadi di sini keserupaan dalam hal pengganti dari kalimat fi'il. Ya, intinya gitu. Nah, untuk alasan yang keempat atau alasan yang terakhir, yakni keserupaan isim mabni dengan kalimat huruf itu dalam hal iftikor. Jadi iftikor itu berasal dari kata iftakoro yaftakiru, atau lebih spesifiknya lagi berasal dari lafaz fakoro. Jadi fakir ya. Kalau fakir itu kan pasti membutuhkan yang namanya orang kaya. Jadi iftikor itu membutuhkan. Tapi di sini yang dibutuhkan itu bukan orang kaya, tapi yang dibutuhkan adalah kalimat lain sebagai pelengkapnya. Jadi isim mabni itu juga ada yang membutuhkan kalimat lain, sebagaimana ada kalimat huruf yang membutuhkan kalimat lain. Di sini saya contohkan lafaz alladhi. Alladhi merupakan isim yang mabni, merupakan isim mausul ya. Di sini alladhi itu pasti membutuhkan yang namanya silah. Silah itu merupakan jumlah yang terletak setelah isim mausul, yang mana pada silah itu mengandung yang namanya aid atau domir yang kembali kepada isim mausul. Nah, di sini alladhi itu membutuhkan yang namanya silah. Sebagaimana kalimat huruf, yakni ala, di sini saya contohkan ala saja ya yang paham ya. Ala itu merupakan huruf jar. Huruf jar itu pasti membutuhkan yang namanya majrur atau kalimat isim yang harus dijarkan yang terletak setelah kalimat huruf. Oleh karena itu di sini ada keserupaan ya. Jadi isim mabni, di sini saya contohkan isim mausul itu membutuhkan lafaz lain yang dijadikan sebagai silah, sedangkan kalimat huruf ala itu membutuhkan kalimat lain yang dijadikan sebagai majrur. Nah, dari sini saya yakin ini kalian bisa paham ya. Ini nggak semburat yang alasan ketiga tadi, ini cukup gampang ya. Dan sebagai penutup dari keempat alasan yang sudah kita bahas di dua video ini, di sini saya akan menyebutkan isim mabni itu apa saja. Jadi isim mabni di sini ada 6. yakni yang pertama isim domir, yang kedua isim syarat. Di sini di bawahnya itu contohnya ya, saya ulangi lagi, isim domir contohnya seperti ana, anta, huwa, wa ghairuha dan yang lain. Kemudian isim syarat ya yang dijadikan sebagai syarat ada man. Di situ kalau saya nggak harokati mungkin kalian bacanya min ya. Ada man, ainama, haitsuma dan yang lain. Kemudian isim istifham ada mata, aina, hal dan yang lain. Kemudian ada isim isyarah, ada hada, hadhihi, huna dan yang lain. Kemudian ada isim fi'il yang saya sebutkan tadi di alasan yang ketiga, itu seperti soh, hayhata, amin. Amin itu isim fi'il loh ya, isim fi'il amar dan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah isim mausul, ada alladhi, allati, alladina dan yang lain. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Gimana? Yang alasan ketiga tadi itu ketika saya belajar awal-awal juga agak bingung ya, dengan sebenarnya 4 alasan ini pada awalnya saya masih bingung semua, tapi alhamdulillah sekarang ya insya Allah paham lah, insya Allah paham, dan saya harapkan kalian juga bisa paham ya. Jadi untuk pemula ya jangan berkecil hati, tapi bagi yang sudah mahir ya mungkin ini ya kalian sudah bisa memahaminya. Jadi yang masih pemula nggak apa-apa ya, silakan ini dipelajari akhir-akhir juga nggak apa-apa. Jadi untuk next video kita akan membahas isim yang mu'rab. Nah, isim yang mu'rab ini cukup mudah ya teman-teman, karena banyak sekali yang namanya isim mu'rab, nggak seperti isim yang mabni ya. Jadi isim mu'rab itu lebih banyak. Jadi di next video kita akan membahas, tapi di next video kita hanya akan membahas pengertiannya saja ya, pengertian dari isim mu'rab, dan saya nanti juga insya Allah akan memberikan contohnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, dan kita akan jumpa lagi di next video di bait yang ke-18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.